Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Wiwi di mata pelajaran IPS. Semoga saja kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajaran. Untuk materi sekarang kita bahas tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Pengertian perdagangan. Perdagangan adalah merupakan suatu kegiatan ekonomi untuk saling tukar-menukar barang dan jasa dengan kesepakatan dari beberapa pihak tanpa adanya unsur paksaan, atau dengan kata lain di sini adalah berkaitan dengan jual beli, pasti ada keuntungannya. Itu perdagangan, arti dari perdagangan. Yang kedua yaitu jenis-jenis perdagangan. Berdasarkan jumlah barang yang diperdagangkan itu ada 3, pedagang kecil, pedagang menengah, ataupun dengan pedagang besar. Yang dikatakan pedagang kecil yaitu pedagang yang dilakukan dengan modal yang kecil dan barangnya sedikit. Kemudian pedagang menengah ini meskipun juga tergolong kecil juga, itu kegiatan jual beli barang dengan jumlah yang tidak begitu banyak. Ini biasanya sebagai pedagang perantara. Kemudian yang ketiga itu adalah pedagang besar. Pedagang besar itu jual beli barang dalam jumlah yang besar dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian yang kedua, jenis-jenis perdagangan yang kedua yaitu berdasarkan jangkauannya. Ada 2, yaitu pedagang dalam negeri dan pedagang luar negeri. Pedagang dalam negeri adalah kegiatan perdagangan yang berlangsung pada suatu negara, baik perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau, sering disebut sebagai interinsuler. Kemudian pedagang luar negeri atau perdagangan antar negara adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh satu atau kelompok negara dengan satu atau kelompok negara lain. Tujuan perdagangan antar pulau antar daerah. Apa sih sebetulnya tujuan dari perdagangan antar daerah atau antar pulau tersebut? Tujuannya yang pertama itu mendapatkan keuntungan. Dengan luasnya daerah pemasaran dari sebuah produk akan meningkatkan jumlah penjualan sehingga bisa meningkatkan jumlah keuntungan yang diperoleh oleh produsen. Selain itu, dengan perbedaan tempat akan memunculkan perbedaan harga yang lebih tinggi. Perbedaan harga itu bisa meningkatkan jumlah keuntungan. Kemudian yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Perdagangan antar pulau akan memberikan kesempatan bagi produsen untuk memperluas daerah pemasaran produknya. Misalkan minyak kelapa sawit diproduksi di Pulau Sumatera, maka untuk memperluas daerah pemasaran minyak kelapa sawit tersebut bisa dijual di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, ataupun pulau-pulau yang lain. Faktor pendorong perdagangan antar daerah. Ada 2 faktor. Yang pertama yaitu perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Karena setiap pulau mempunyai perbedaan sumber daya alam sehingga mereka juga memiliki faktor produksi yang berbeda. Sebagai contoh saja, misalkan Pulau Kalimantan mempunyai sumber daya tambang batu bara yang luar biasa. Sementara Pulau Jawa terdapat pembangkit listrik yang membutuhkan pasokan batu bara. Maka dari batu bara yang ada di Kalimantan dikirim ke Pulau Jawa. Perbedaan semacam itulah yang menyebabkan terjadinya perdagangan antar daerah, sehingga terjadi barter antara batu bara dan pasokan untuk listrik. Itu
menandakan akan adanya saling membutuhkan ya anak-anak. Kemudian yang kedua, perbedaan tingkat harga. Harga barang dan jasa yang ada di setiap pulau bisa berbeda. Pada suatu pulau, suatu barang bisa murah, sedangkan di pulau lain bisa mahal. Sebagai contoh, misalkan di suatu daerah Pekalongan. Di daerah Pekalongan itu terkenal sebagai penghasil pengrajin batik. Nah, di daerah Pekalongan sana, batik itu sangat murah. Karena apa? Di sana produsennya ada di sana. Kemudian di Wonogiri jarang sekali ya, ada hanya dikit. Misalkan membutuhkan batik Pekalongan, ya kita akan membeli dari sana, harganya pasti lebih mahal dibanding dengan yang ada di Pekalongan. Itu contoh perbedaan harga. Ada dua ya intinya faktor pendorong itu. Yang satu, perbedaan faktor produksi sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan tingkat harga. Bahasan materi yang terakhir adalah manfaat perdagangan antar pulau antar daerah. Apa manfaat dari perdagangan antar pulau atau antar daerah? Itu ada 3. Yang pertama yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Dengan perbedaan sumber daya alam yang ada, maka setiap pulau memiliki kelebihan dan kekurangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalkan, Pulau Jawa merupakan penghasil beras, sedangkan Pulau Kalimantan merupakan penghasil kayu. Maka beras diperdagangkan ke Kalimantan dan sedangkan kayu diperdagangkan ke Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dengan adanya perdagangan antar pulau akan meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa. Hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Tenaga kerja yang ada akan meningkat, juga produktivitasnya. Kemudian yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Perdagangan antar pulau akan mendorong meningkatan jumlah produksi. Produksi yang meningkat akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Maka dari itu akan mengurangi jumlah pengangguran dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Itulah anak-anak tentang perdagangan antar pulau antar daerah, mulai dari pengertian, kemudian untuk jenis-jenis perdagangannya, tujuan perdagangan, faktor pendorong perdagangan antar daerah, dan manfaat perdagangan antar pulau antar daerah. Saya kira materi hari ini cukup sekian dulu. Untuk mengakhiri materi hari ini, kamu lihat di slide 9 ada gambar yang perlu kamu lihat. Kemudian dilanjutkan di slide yang ke-10 itu ada tugas. Coba kalian pelajari, coba kalian kerjakan. Nanti setelah selesai ditulis di buku tugas dan kirim melalui Kaizala di grup kelas masing-masing. Begitu anak-anak, saya kira pelajaran hari ini cukup sekian dulu. Selalu ingat ya, kita belum bisa tatap muka. Karena apa? Karena adanya pandemi semacam ini. Nah, untuk segera mengakhiri pandemi ini, mari anak-anak kita semua selalu disiplin. Apa anjuran pemerintah kita laksanakan. Jangan kemana-mana, lebih baik di rumah saja agar segera berakhir. Gitu ya anak-anak. Kerjakan tugasnya, kirim jika sudah selesai. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.